Dihanyutkan perasaan hati. Ayat 15, ayat 12 sampai dengan 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang kecil dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Haleluya. Dihanyutkan perasaan hati. Dihanyutkan perasaan hati, yaitu terbawa perasaan hati. Sekali lagi, dihanyutkan perasaan hati, yaitu terbawa perasaan hati. Ya, ini adalah cerita tentang Ayub. Waktu Ayub dinasihati oleh sahabat-sahabatnya, termasuk Elipas. Kita tahu waktu Ayub dicobai iblis dan Tuhan mengizinkannya, Ayub protes sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Dia tidak terima dengan apa yang dia alami, dengan penyakitnya yang luar biasa, dari atas kepala sampai ujung kaki borokan, belum lagi hartanya habis semuanya. Jadi dia tidak terima dengan apa yang dia alami. Akhirnya dia marah dan protes kepada Tuhan. Akan tetapi apa yang dia alami itu, ya, ketidaksiapannya mengalami ujian, pencobaan, ternyata itu karena hati. Ya. Ayub dihanyutkan perasaan hatinya, dia terbawa perasaan hatinya. Ya. Kita juga sering seperti ini ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, kita terbawa perasaan hati. Betul nggak? Iya kan? Kita terbawa perasaan hati. Iya. Yang pada akhirnya membuat kita tidak terima dengan apa yang kita alami. Kita menjadi, ada yang mungkin bisa menjadi jengkel, sedih, marah dan sebagainya, banyak hal. Itulah yang dialami Ayub. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, hati-hati dengan perasaan hati. Ya, hati-hati dengan perasaan hati, karena itu bisa menghanyutkan saudara dan saya berpaling dan menentang Tuhan. Ya, kita tahu Ayub itu awalnya adalah bukan orang sembarangan. Dikisahkan dari awal bahwa Ayub itu orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang saleh. Tapi begitu dia berhadapan dengan masalah, hatinya menjadi kacau. Dan dia terhanyut dengan perasaan hatinya. Akhirnya pada saat itu Ayub menentang Tuhan. Dan sahabat-sahabatnya termasuk Elipas memperingatinya. Jadi terhanyut perasaan hati bisa membuat kita berpaling menentang Tuhan, melawan Tuhan. Ya. Nangkap sampai di sini. Haleluya. Tahu saudara siapa yang saya layani kemarin, yang kami layani? Ibu yang belum pasang, yang saya posting di Facebook. Itu tamatan estetik. Ya. Itu S1 teologi. Tapi
bisa berkali-kali berdoa. Bukan satu kali berdoa, berkali-kali. Hanya karena penyakit tak sembuh-sembuh. Kenapa? Mungkin dia terbawa perasaannya. Dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, udah berobat ke sana kemari gak sembuh-sembuh, terbawa perasaan hati, mungkin jengkel dan sebagainya. Kok aku seperti ini? Pokoknya aku harus sembuh, apapun caranya. Dia terbawa perasaan, akhirnya apa? Gak mungkin orang yang tamatan STP gak mungkin gak tahu bahwa berdukun itu dosa. Gak mungkin kan? Dia pasti tahu bahwa berdukun itu gak boleh. Tapi karena dia terbawa perasaannya dengan apa yang dia alami, mungkin dia terpaksa dan harus menentang Tuhan. Dan itu banyak dialami orang Kristen. Banyak orang Kristen menentang Tuhan karena terbawa perasaan. Oleh sebab beratnya masalah hidup, pergumulan hidup, mungkin sakit penyakit dan sebagainya, akhirnya harus menentang Tuhan. Mereka keluar dari perintah Tuhan, aturan Tuhan. Ada yang berdukun, ada yang menyembah setan, menyembah tubuh dan sebagainya, pohon-pohon, pergi ke tubuh-tubuh, pokoknya sehat. Haleluya. Hati-hati dengan perasaan hatimu. Hati-hati dengan perasaan hatimu. Itu bisa membuatmu berpaling dan menentang Tuhan. Anggap kira-kira sampai di sini. Jangan sampai kau tantang Tuhan, apapun alasannya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kau menentang Tuhan, apapun alasannya. Karena akibatnya pasti. Makanya ini yang selalu saya sampaikan, jangan saudara terus terhipnotis dengan pengkhotbah yang kurang ajar yang selalu bilang Tuhan pengasih, Tuhan pengasih, Tuhan pengasih, Tuhan pengasih. Akhirnya kau menentang Tuhan pun kau tetap bilang Tuhan pengasih. Berkali-kali kau tantang Tuhan, Tuhan pengasih. Gak sadar kau sedang berhadapan dengan murka Tuhan. Gak sadar sudah mau berhadapan dengan amarah Tuhan. Karena sudah terlalu dicekokin dengan Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah kasih, tanpa disadari bahwa Tuhan juga api yang menghanguskan. Kapan kau dihanguskan? Saat kau tantang Tuhan. Salam. Coba buka Keluaran 15 ayat 7. Keluaran 15 ayat 7. Firman Tuhan, dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Iya. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Salam. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Haleluya. Saya sebenarnya semua menggeram karena berkali-kali kita melayani hamba Tuhan. Bayangkan guru agama mau dibawa kemana? Kalau guru agama pun, pendeta pun banyak yang berdukun cuma. Makanya selalu saya bilang bersyukur saudara
Ini anak-anak muda terus saya sampaikan kemana pun nanti siapa tahu merantau, cari nama rohanimu yang benar-benar kau tahu siapa dia. Jangan lihat karena dia pintar berkhotbah, pintar mengajar firman Tuhan tentang agama dan sebagainya, kau pikir dia sudah ini nilai cocok. Enggak, belum tentu, bisa aja di belakang itu dia bertopeng. Kasihan nggak yang diajar dia? Kira-kira yang diajar dia kasihan nggak? Kasihan. Nggak tahu siapa yang mengajar dia coba. Begitu umat Kristen sekarang. Yang penting pendeta, STH, MTH, nggak mau tahu pribadinya. Apalagi kalau agak sedikit pakaiannya mewah, sepatu mewah, mobil, mana mau tahu lagi kita di belakangnya ada apa. Salam saudara. Beberapa hari yang lalu juga saya bertemu hamba-hamba Tuhan. Maaf, menjijikkan Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan bertengkar, berantem rebutan kedudukan dari berbagai organisasi. Semua seperti preman. Orang melihat dari luar nggak tahu. Mungkin orang yang lewat melihat memang ada banyak papan bunga, acara itu acara komunitas hamba Tuhan. Ada mobil-mobil mewah di situ. Tapi di dalam mereka nggak tahu bagaimana bejatnya. Dalam hati saya, gimana ya jemaatnya ini? Masa sih dia nggak tahu kualitas pendeta? Begitu pintarnya sekarang, begitu hebatnya hamba Tuhan memanipulasi pelayanan dengan kemewahan supaya tidak kelihatan kebusukan. Karena memang hamba Tuhan tahu kelemahan jemaat sekarang. Begitu dipoles dengan kemewahan, langsung hipnotis merasa oh ini yang paling benar. Poles dengan bangunan mewah, peralatan mewah, tapi faktanya di belakang jahatnya setengah mati. Berantem tuh di depan pemerintah, di depan bupati, pendeta itu. Saya nggak peduli dibully. Mereka selalu bilang, kenapa Bapak suka sekali menyentuh pendeta? Karena memang bejat. Saya bilang, kenapa ribut? Malu. Tahu nggak siapa duduk di pemerintahan itu? Bukan Kristen. Mungkin mereka di belakang, yes. Makanya nggak heran mendidik jemaat juga tidak berkualitas kan? Asal-asalan, karena dia juga nggak berkualitas, hanya mengangkatkan status sarjana ekonomi, sarjana akademik. Ribut Bapak Ibu. Ada yang terikat utang piutang. Kelihatan sekilas datang dengan mobil mewah. Pokoknya ngeri. Ada yang terikat kasus hukum. Saya hanya lihat-lihat aja.
Ada yang bilang jarang-jarang baru bintang datang, ya kalinya aku datang mau nengok-nengok saya. Memang tahu situasi. Ternyata tetap kacau. Selama acara saya hanya berdoa, Tuhan ampunilah hamba-hambamu ini. Memang nggak takut akan Tuhan Bapak Ibu, mulut aja ngomong Tuhan. Tapi perilaku semua lebih parah daripada jemaat. Apapun yang dibahas ribut, apapun yang dibahas ribut. Kenapa bisa ribut? Karena bawa perasaan hati masing-masing. Coba kalau terbawa perasaan Tuhan, sama-sama terbawa perasaan Tuhan, kira-kira ribut enggak? Enggak. Saudara dan saya terbawa perasaan Tuhan, bagus enggak? Bagus. Suami istri dan anak-anak terbawa arus perasaan hati Tuhan, aman enggak? Aman. Kenapa pasangan suami istri juga sering ribut? Karena masing-masing terbawa arus perasaan masing-masing. Ya. Kalau kedua-duanya terbawa arus perasaan Tuhan, damai sejahtera. Masalahnya kita nggak mau hidup dengan perasaan Tuhan. Kita nggak mau tahu perasaan Tuhan, sedikit pun nggak mau tahu kita. Kita hanya peduli dengan perasaan kita, lalu kita tuntut Tuhan mau tahu dengan perasaan kita. Itulah jahatnya. Benar kan? Makanya mari belajarlah. Belajarlah hidup terbawa arus perasaan Tuhan. Pahami perasaan hati Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kalau kita udah hidup dengan perasaan Tuhan, terhadap perasaan Tuhan, nggak mungkin kita nantang Tuhan, nggak mungkin. Nggak akan berani kita menentang Tuhan apapun itu ceritanya. Nggak akan berani kita nantang Tuhan. Kita pasti tunduk penuh pada Tuhan. Kalau sekarang orang udah nantang Tuhan, terus saya lihat kayak nggak bersalah. Apalagi kita laki, makanya selalu saya pantang terus batak-batak ini. Udah nantang Tuhan pun, tetap nggak merasakan salah. Kadang-kadang saya lihat kayak lebih hebat dari Tuhan. Itu dari hamba Tuhan saya salah. Karena saya ditanya, satu Pak, saya bilang, pendeta dari mana? Dari, oh iya, saya pendeta dari sini. Saya juga pengacara, katanya. Wah, dalam hatiku, jadi kalau kau pendeta dan pengacara, kau pikir apa tahu? Ngeri Bapak. Dengan gayanya, dengan jasnya, dengan cincinnya. Hanya bilang, oh, itu aja. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa ambil kesimpulan kenapa saudara sering menentang Tuhan. Jawabannya karena saudara terbawa arus
perasaan hati. Terbawa arus perasaan hati. Ya contoh-contoh sederhana lah. Kenapa orang masih mau menentang ibadah? Ya karena terbawa perasaan hati yang bagaimana? Perasaan hati yang begini, tahunya Tuhan itu kan perasaan hati kita. Iya kan? Tahunya Tuhan itu bahwa hari ini aku nggak ibadah pun karena ada urusanku, nggak ada masalah. Tahunya Tuhan itu kan perasaan hati kita. Ya. Enggak kira-kira? Shalom saudara. Ya. Contohnya bagaimana dari yang saudara sering terbawa perasaan hati? Coba, saudara harus bisa buat ilustrasinya. Jangan-jangan saudara sudah sering terbawa perasaan hati. Contohnya kira-kira bagaimana lagi? Misalnya ibadah. Dalam menyembah pun kita bisa terbawa perasaan hati loh. Dalam menyembah kita bisa terbawa perasaan hati. Terjadi sering kekacauan dalam penyembahan karena terbawa perasaan hati. Akhirnya tidak terkontrol. Musik kemana-mana, suara kemana-mana, nada kemana-mana, nada mulut kita kemana-mana. Jadi dalam menyembah pun saudara bisa terhanyut perasaan hatimu. Padahal menyembah itu kita nggak terbawa perasaan hati, kita harus terbawa perasaan hati Tuhan, supaya Tuhan menikmati penyembahan itu. Karena penyembahan itu untuk Tuhan, bukan untuk saudara dan saya, enggak. Untuk dinikmati Tuhan yang penyembahan kita itu. Makanya nggak boleh enak-enaknya kita. Makanya saya bilang kalau menyembah enak-enaknya kita, itu tandanya kau menyembah terbawa perasaan hatimu, tidak lagi terbawa arus perasaan hati Tuhan. Kalau kamu menyembah terbawa arus perasaan Tuhan, kau nggak peduli dengan hatimu, kau nggak peduli dengan perasaanmu, kau akan larut dengan perasaan Tuhan. Nangkap kira-kira enggak? Iya. Tahu nggak kalau kau sudah larut dalam hati Tuhan? Bisa nggak kau gambarkan ketika kau larut dalam perasaan Tuhan? Susah kali Pak. Ya susah karena kau sampai hari ini larut dengan perasaanmu, sudah terlatih dengan perasaanmu, tidak pernah mau melatih diri dengan perasaan Tuhan. Makanya nggak bisa saudara jawab. Makanya dalam menyembah pun kita bisa menentang Tuhan. Dalam menyembah, dalam beribadah, kita bisa menentang Tuhan tanpa kita sadari. Makanya saya suka lagu itu. Dekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Saya tahu pasti yang menciptakan lagu itu adalah orang yang suka melekat dengan Tuhan, adalah orang yang suka melekatkan hatinya dengan hati Tuhan, adalah orang yang suka terbawa arus perasaan hati Tuhan. Di hati-hati terbawa arus perasaan itu akan membuatmu menentang akan menentang. Nah, satu kesalahan hidup itu semalam. Nah, ini tuh anak muda dan saya sampaikan ini. Dia udah tamat sekolah teologi ya. Dia menikah dengan suami,
Ngerti kan? Dengan Kristen yang biasa-biasa. Saya bilang, saya lihat, mungkin kau lihat tampangnya ya, dengan selera daging. Ya begitu lama, betul. Kau kan udah tahu firman Tuhan, bahwa yang gelap dengan yang terang tidak bisa bersatu. Firman Tuhan sudah berkata, jadilah pasangan yang seimbang. Kau sudah sekolah teologi, sudah dididik sejadi hamba Tuhan. Menikah sembarangan. Karena yang mengajak dia berhubungan pasangannya, suaminya. Mungkin dia takut nggak nurut nanti ribut kan gitu. Itulah akibatnya. Makanya selalu saya bilang, begitu kau salah pasangan, kelar sudah hidupmu selesai. Mau bilang ini kepada gadis, lebih baik kau nggak usah nikah daripada kau menikah tapi dengan laki-laki yang tidak tahu. Selalu anak gadis cari yang bagus, takut akan Tuhan. Ya bisa saja hidup nggak bahagia, uang ada kalau udah PNS, jadi guru agama tapi udah PNS. Kadang aku amal kalau mengajar emang kayak mati rasa, betul. Ya mati rasa. Karena perkenanan Tuhan sudah ketika perkenanan Tuhan, udah kau mati rasa dengan Tuhan. Dan itu menyakitkan, sakit loh kalau kehilangan perkenanan Tuhan. Semalam dia harus buru-buru. Saya bilang, kenapa buru-buru, nanti suamiku takut ya. Iya, suamiku nggak boleh tahu kalau aku ke gereja yang seperti ini. Udah aku bilang aku mau berdoa di gereja gini, tapi suamiku marah. Lebih baik katanya gitu, karena suaminya mereka saragi. Pernah pula itu, bilang sama suamimu bahwa yang kau datangi mati semar-mata, dan kalau bisa minggu kau datang, kalau kau sembuh total, lagi hamil lagi, hamil tua. Saya bilang, anak muda, hati-hati kau cari pasangan, jangan menikah karena nafsu. Jangan menikah kau karena selera lahirnya. Hidungnya yang mancung gak membuat damai sejahtera. Mukanya yang tampan gak akan bisa membuat damai sejahtera, karena sumber damai sejahtera hanya dari surga. Ya, semua yang bersifat lahirnya ini hanya nafsu. Harus dipahami. Coba bagaimana perasaan Tuhan? Tuhan nggak mau kita mengalami apa-apa, tapi Tuhan sudah buat ketentuan. Tuhan sudah buat aturan. Tuhan punya hukum, tapi kita yang melanggar. Gak apa-apanya, kita kan sering seperti itu. Tuhan tahu kan, Tuhan pengasih. Seringkali kita menutulong dan bersikap, bertindak, berperilaku. Orang Batak bilang menutulong, memaksakan kehendak, memaksakan diri, akhirnya di tengah jalan menderita. Coba kalau kau berumah
tangga di bawah bayang-bayang ketakutan. Untuk berjumpa Tuhan saja dia ketakutan. Lama dia udah jam segini. Nanti tahu suamiku katanya. Jauh dari Bengkulu. Jangan coba-coba menentang Tuhan, amin. Haleluya. Habis kita, haleluya. Habis. Yang menentang Tuhan akan habis dimakan oleh api murka Tuhan. Yang menentang Tuhan akan habis dimakan oleh api murka Tuhan. Jadi perlu hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Di samping dia punya kasih, tapi di balik kasihnya juga ada amarah. Dan kalau kau berhadapan dengan amarahnya, nggak ada ampun. Ibrani 12 ayat 29. Ayo, satu orang keras. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, Ulangan 4 ayat 24. Ulangan 4 ayat 24. Ayo, bacain keras, satu orang. Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Iya, api yang menghanguskan. Artinya dia adalah pribadi yang mematikan. Begitu saudara macam-macam gak bertuhan, habis saudara. Habis. Jangan coba-coba tantang Tuhan. Tunduklah sama Tuhan. Apa kata Tuhan itu? Apa kata Tuhan lakukan? Lawan perasaanmu. Kalau perasaanmu bilang, oh enggak, aku mau begini, lawan. Tidak, aku mau ikut arus perasaan hati. Tuhan bilang dengan hatimu, aku tidak mau menentang Tuhan, aku mau mengikuti Tuhan, aku mau taat tunduk pada Tuhan. Apa kata firman tunduk? Jangan ditentang. Apa kata ajaran Tuhan? Tunduk, jangan ditentang. Haleluya. Jadi orang yang menentang Tuhan itu termasuk juga menentang ajaran Tuhan. Saudara harus hati-hati. Harus tunduk dengan ajaran Tuhan. Jangan tantang ajaran Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya seperti Alexander. Alexander yang menentang ajaran Tuhan. Sehingga dalam kitab Timotius Rasul berkata, hati-hati dengan Alexander. Alexander menentang ajaran Tuhan. Hati-hati dengan Kristen Alexander. Kristen yang menentang ajaran Tuhan, beribadah kepada Tuhan tapi menentang ajaran Tuhan, tunduknya ke ajaran lain. Hati-hati. Karena orang-orang yang menentang ajaran Tuhan itu orang jahat. Coba buka 2 Timotius 4
4 ayat 14 sampai 15. Apa kata kitab Timotius? Kitab Timotius itu tulisan para rasul ya. 2 Timotius 4 ayat 14 sampai dengan 15. Satu orang yang kencang. Apa katanya? Inilah firman Tuhan. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalaskannya menurut perbuatannya. Ya. 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Iya. Rasul berkata kepada umat Tuhan, hati-hati dengan Alexander, karena Alexander menentang ajaran kita. Ajaran kita maksudnya adalah ajaran Tuhan. Karena ajaran para rasul waktu itu adalah ajaran Kristus. Murid-murid Kristus adalah ajarannya adalah ajaran Kristus, ajaran Tuhan. Tapi Alexander menentang ajaran Tuhan. Maka para rasul berkata, hati-hati dengan Alexander. Saya juga sampaikan kepada saudara, hati-hati dengan Kristen-Kristen yang menentang ajaran Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Kristus, tapi menentang ajaran Kristus. Hati-hati orang yang seperti ini, jahat. Gak apa-apa biarin dengan orang itu. Coba lihat orang Kristen sekarang, jahat gak setengah mati. Beribadah pada Yesus, beribadah pada Tuhan, tapi jahat perilakunya seperti Alexander. Karena nggak tunduk kepada ajaran Tuhan. Makanya jahat perbuatannya. Jangan Kristen sekarang jahat perbuatannya, berdukun, nyembah berhala, ke tugu-tugu, ke kuburan, jahat. Minggu datang ke gereja, Yesus ini tadi. Pulang dari gereja, lain ceritanya, perilaku jahat, nyembah kuburan. Ajaran yang dihidupi bukan ajaran Tuhan, ajaran nenek moyang, jahat. Mungkin si Alexander ini berpikir kan, pastinya si Alexander ini lumayan ekonominya. Kenapa saya katakan lumayan? Karena dia tukang tembak, dia pengusaha tembak. Orang Kristen sekarang kan gitu, orang bakar. Kalau udah berduit sedikit, sampaikan firman Tuhan, melawan dia. Ayo pembagam katanya. Sama dengan adik saya yang berusaha tekstil itu yang di Bandung. Terus saya injil, waktu saya di Bandung saya sampaikan, udah bang jangan ngomong itu lah, yang lain lah katanya. Saya bilang kau gak boleh karena kau sekarang pegang duitnya kau sendiri. Tinggal nunggu waktu kau habis. Ya jangan kutuki aku katanya. Enggak, saya kutuki kau. Soalnya kau menentang ajaran Tuhan. Tapi begitu ada orang masuk, oh ras katanya. Ada guru, ayo ada aman simar mata apa gua dua udah diburutan tanggal langsung semangat dia duduk. Hera itu teh kami di sini. Hera partulanu dua teh semangat dia. Begitu mendengarkan ajaran Tuhan semangat dia. Waktu saya sampaikan ajaran Tuhan bertengkar kami ini. Hajar enggak ini? Tapi waktu pabrik jadi masuk setan, saya yang diundang. Ibu bawa ke pabrik kenapa? Karena kami sering disuruh kan. Sebenarnya mau saya bilang, kenapa enggak tunggu kau panggil? Iya kan? Sadis nih. Nggak percaya dia. Nanti kau dihajar Tuhan, kau nakut-nakuti kau, Tuhan itu kasih. Karena memang di Katolik selalu dikatakan Tuhan itu kasih. Seolah-olah Tuhan itu nggak bisa marah. Saya bilang Tuhan itu marah, habis kau nanti nggak percaya Bapak Ibu. Sama dengan seperti apa kitab Ayub ini kan, coba lihat di ayat 14. Makanya dikatakan di ayat 14. Orang kalau sudah terbawa perasaan, ya begini akibatnya. Coba 14, apa katanya? Coba, satu orang kencang.
Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Selalu masak. Beginilah kalau kita sudah terbawa perasaan kita, terbawa perasaan hati kita tentang Tuhan pun selalu berkata, masa si Tuhan marah, masa si Tuhan begitu, masa si masa, nggak mungkin. Benar? Benar nggak? Banyak nggak orang seperti ini? Banyak nggak orang Kristen seperti banyak? Masa katanya Tuhan marah, masa katanya Tuhan pembunuh, masa katanya Tuhan menghakimi. Apaan itu masa? Ini akibatnya ini. Orang kalau sudah terbawa perasaan hati, harus perasaan hatinya dia menantang Tuhan pun masih merasa nggak mungkin Tuhan marah. Masa sih? Ya kan gitu kan Kristen sekarang kan. Salam. Ini benar nggak ayat ini? Iya kan? Masa sih? Adik saya ngomong ini, masa nggak mungkin lah. Tuhan itu kasih, salah jalanmu katanya. Aku bilang baca Alkitab yang benar. Kau jangan jadi Kristen abal-abal. Nanti begitu kau berhadapan dengan Maradona, kau kaget. Makanya hati-hati, jangan terbawa arus perasaan hati. Belajarlah terbawa arus perasaan hati Tuhan. Ayo, mari kita sama-sama terbawa arus perasaan hati Tuhan. Jangan ada lagi yang seperti ini ya, masa sih. Haleluya. Makanya di ayat 16 juga dikatakan sesungguhnya para suci tidak dipercayainya, seluruhnya langit pun tidak bersih pada pandangannya. Ayo mungkin menganggapkan aku ini memang orang saleh, karena memang latar belakangnya kalau kita baca kitab Ayub di awal, dia diceritakan Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang saleh. Jadi dia seolah-olah, masa sih aku kan orang saleh. Begitu orang Kristen sekarang. Masa sih Tuhan marah? Aku kan Kristen, aku kan anak Tuhan. Masa sih? Aku kan percaya Yesus, iya, percaya Yesus, tapi nggak mau hidup di dalam ajaran Yesus. Di situ perkara masalahnya. Jadi jangan suka masak-masak amin. Sutulak masak kok lupa. Iya kan? Suka masak sih. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan atau bergejolak? Ada nomor yang tiga bukti. Ibadah Tuhan itu jangan respon dengan Tuhan. Santai aja, oh begini rupanya. Oh terima kasih Tuhan, aku jadi mengerti. Aku nggak mau lagi main-main dengan Tuhan. Begitu. Amin saudaraku. Haleluya. Mulai hari ini, besok dan seterusnya tidak lagi menentang Tuhan, amin. Tidak lagi menentang ajaran Tuhan, amin. Kalau menentang kau jahat, bakar, keji. Coba apa dikatakan di 16? Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Iya.
Jadi kita menjadi keji, jadi bejat, suka curang, kita terbawa perasaan hati. Nggak apa-apanya, nggak apa-apanya, nggak apa-apanya. Sama kan ketika istri nantang suami terbawa perasaan hati, pasti dia bilang nggak apa-apanya. Kalau suamiku yang salah kok nggak apa-apanya, kan gitu kira-kira. Terbawa perasaan hati. Main video. Ya kan, istri kalau udah terbawa perasaan hatinya main jadi. Pikirnya katanya kan, dia terbawa perasaan hatinya. Akhirnya dia nggak tunduk kepada firman yang berkata, tunduklah kepada suamimu seperti kau tunduk pada Tuhan. Akhirnya dia tantang ayat itu, nggak apa-apa orang bilang mulai kok begini. Selesai kau sudah. Maka jadilah kau istri yang kecil dan Salam ibu. Jadilah kau istri yang kecil dan nah itu. Jangan terbawa perasaan hatimu supaya kau jangan menentang Tuhan, supaya kau jangan menentang ajaran Tuhan, supaya kau jangan menentang kebenaran Tuhan. Itu bobrok namanya. Bobrok. Orang yang menentang kebenaran Tuhan itu, yang menentang ajaran Tuhan itu, firman Tuhan itu bobrok. Dan itu akan membuat imanmu tidak tahan uji. Coba buka 2 Timotius 3 ayat 8. 2 Timotius 3 ayat 8. Ini firman Tuhan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Bobrok. Kenapa bobrok? Dia menentang kebenaran. Dia menentang kebenaran. Dia menentang firman. Ingat, kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17. Begitulah si Yanes dan Yambres. Makanya Yanes dan Yambres itu nggak segan-segan menentang gembala, menentang kepala imamnya. Sama seperti yang saya bilang tadi, kenapa para istri nggak segan-segan menentang kepala imamnya, yaitu suami? Karena bobrok. Kenapa dia jadi istrinya bobrok? Karena dia menentang kebenaran tentang firman. Ingat, gambaran kita umat Tuhan itu digambarkan sebagai suami istri. Umat Tuhan itu digambarkan sebagai istri, suami itu digambarkanlah Tuhan. Tapi saya percaya di sini nggak ada lagi istri yang bobrok. Semua istri yang takut akan Tuhan. Saudaraku, saudaraku. Di sini nggak ada lagi jemaat yang bobrok. Amin. Saya sudah percaya semua jemaat power ministry nggak ada lagi yang bobrok. Makanya imannya nggak ada yang lemah, kuat semua imannya. Haleluya. Jangan dilanjutkan perasaan supaya imanmu tahanku, kepercayaanmu tahanku uji. Tidak gampang goyang. Jemaat yang tidak terbawa perasaan hatinya, tapi terbawa perasaan
itu imannya kuat, imannya tahan uji. Istri yang tidak mau terbawa perasaan hatinya tapi terbawa perasaan Tuhan, dia adalah istri yang tidak bobrok. Dia adalah istri yang punya iman yang kuat tahan uji. Kebal dia dengan situasi. Makanya istri-istri jemaat Pawai Kofda kebal dengan situasi. Tahan uji. Haleluya. Iya. Tahan uji semua. Jadi mulai hari ini jangan terbawa lagi dengan perasaan haleluya ya. Belajarlah terbawa perasaan hati Tuhan. Latih dirimu menangkap isi hati Tuhan. Latih Bapak Ibu. Harus latih. Mulai dari hal kecil sebenarnya. Kita harus latih bagaimana kita menangkap perasaan Tuhan, perasaan hati Tuhan, dan biar kita terbawa arus hati Tuhan. Latih mulai dari sekarang. Kalau saudara belum bisa menangkap hati Tuhan, berdoalah sama Tuhan. Tuhan, ajari aku Tuhan bagaimana menangkap perasaan hatimu. Ajari aku Tuhan bagaimana merespon perasaan hatimu. Agar aku mulai hari ini belajar hidup terbawa arus perasaan hatimu. Tidak dari aku hidup menurut arus perasaan hatiku Tuhan. Sebab aku tidak mau menentang Tuhan, karena aku takut akan Tuhan. Saudara harus berdoa, minta sama Tuhan. Haleluya. Nangkap sampai di sini. Saudara menikmati firman Tuhan, mau mempraktekannya. Harus diperhatikan. Jadi jangan mau jadi Alexander ya. Jangan mau jadi siapa lagi tadi, si Yanes dan Yabres. Ini tokoh-tokoh yang tiga ini jangan ditiru. Siapa yang sudah bisa menangkap perasaan Tuhan, perasaan hati Tuhan? Ayo. Siapa yang sudah bisa menangkap perasaan hati Tuhan? Selama pemberitaan firman ini tadi, selama saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa tangkap nggak perasaan Tuhan? Kira-kira siapa yang menangkap perasaan Tuhan tadi? Shalom. Ada yang sudah bisa menangkap perasaan hati Tuhan? Atau yang pernah menangkap perasaan hati Tuhan? Belum bisa ya. Jadi harus dilatih ya. Haleluya. Supaya saudara gampang menangkap perasaan hati Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, saudara semakin melekat dengan Tuhan, sering terhubung dengan Tuhan, maka saudara akan dengan mudah menangkap perasaan hati Tuhan. Ya, dekatkan hatimu dengan hati Tuhan. Ayo kita tutup firman Tuhan ini.